gender masih sulit diterima karena hanya paham paham konservatif yang menganggap hal ini sebagai sebuah gangguan kesehatan gitu. Padahal keberagaman gender merupakan sebuah hak dasar seseorang untuk memahami dirinya. Keberagaman gender sendiri juga masih dianggap tabu dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak orang tidak mampu menerima dan bahkan kerap kali memberikan stigma buruk. Sebagaimana majemuknya Indonesia dengan adat, suku, bahasa, dan agama yang seharusnya penerimaan keberagaman gender bukanlah hal yang sulit. Tapi karena narasi-narasi yang dibuat atas nama keagamaan, budaya, dan kesehatan justru malah mendiskriminasi mereka yang memang kawan-kawan kita yang memang memiliki keberagaman gender tersebut gitu. Mungkin kita ketahui bahwa ada peristiwa kawan kita Mira yang dibakar, kemudian prank yang kemarin-kemarin viral gitu kan yang dilakukan oleh Ferdian Paleka terhadap kawan-kawan transpuan. Itu adalah bukti bahwa hari ini Indonesia sendiri masih banyak sekali orang-orang yang homofobia terhadap merasa tabu gitu terkait terhadap homofobia, transfobia dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita udah ada 2 pemateri atau narasumber dari Kak Kansafina dan Kak Zen dari psikolog. Nanti kita bisa dengerin apa sih yang dimaksud dengan keberagaman gender dan sebagainya. Lalu bagaimana kita harus menghormati dan lain sebagainya. Mungkin dimulai dari Kak Kansafina dulu, silahkan. Tadi apa pertanyaannya, maaf? Suaramu putus-putus. Oke Kak, Halo. jadi iya halo Kak. Tadi bisa mungkin nanti pertanyaannya Kakak bisa ceritakan tentang idahot bagi keberagaman gender di Indonesia. Kemudian juga bisa mungkin bisa ceritakan pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang mendapatkan diskriminasi. Kemudian juga pokoknya lebih kayak ke sharing gitu dulu Kak, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Buat teman-teman dari Ruang Aman dan teman-teman feminis lintas batas ya ini ya kalau nggak salah ya, maaf aku lupa, yang sudah inisiasi ini. Tapi sebenarnya dalam konteks ini yang harus kita pahami, uh, yang harus kita pahami dulu adalah sejarah tentang Aida Hobbit ini sendiri, di mana dulu tahun 1993 itu WHO sudah mengeluarkan teman-teman dengan keberagaman orientasi seksual dari daftar gangguan kejiwaan. Nah, sejak itu baru ini dirayakan sebagai bentuk momentum bahwa ya benar kita bukan orang dengan gangguan kejiwaan gitu sih. Dan selanjutnya untuk di Indonesia kalau nggak salah itu pertama sekali tahun 2004 atau 2006 ya, aku lupa gitu persisnya. Karena memang pada saat itu aku belum berorganisasi juga gitu. Nah, kalau berbicara sampai sejauh ini bagaimana diskriminasi terhadap teman-teman transgender ataupun LGBT di Indonesia, ya mungkin teman-teman bisa melihat pada konteks sejauh mana sebenarnya baik masyarakat ataupun negara menerima kelompok LGBT di lingkungan mereka. Karena diskriminasi yang selama ini terjadi kepada teman-teman memang itu berawal dari circle yang kecil sekali, yaitu keluarga. Selanjutnya ini karena selain dari keluarga, dari masyarakat sekitar, juga dari negara dalam hal ini melalui kebijakan atau peraturan-peraturan yang memang diskriminatif terhadap komunitas LGBTIQ di Indonesia. Nah, kami sebenarnya kalau aku sendiri, aku bekerja di Sanggar Suara, organisasi teman-teman transgender perempuan di Jakarta, memang melihat bahwa diskriminasi yang terjadi ini sebenarnya sangat struktural ya. Kenapa sistematis dan struktural? Kenapa? Berawal dari yang bisa kita lihat misalkan sampai ini kalau kita melihat sejarah secara kebudayaan di Indonesia itu memang dulu sejarah-sejarah tentang keberagaman gender di Indonesia itu sudah ada. Bahkan
sebelum istilah LGBT dikenal sama masyarakat luas gitu loh. Dan sebenarnya hidupnya ya berdampingan biasa aja gitu loh, nggak ada something hal yang memang aneh di mana masyarakat pada saat itu ya mungkin ya, karena di beberapa daerah misalkan kita kenal dengan banyak istilah atau muncul istilah yang dilabelkan oleh masyarakat untuk menyebut orang-orang yang uh, apa namanya orientasi seksualnya itu di luar orang-orang hetero ataupun ekspresi gender mereka di luar ekspresi gender maskulin ataupun feminim itu tadi, atau orang-orang yang memang keluar dari apa yang selama ini dibentuk biner oleh masyarakat itu sendiri. Nah, istilah itu kan sebenarnya kan muncul dari masyarakat itu sendiri untuk melabelkan orang tersebut. Terlepas istilahnya itu konotasinya negatif atau positif ya, tapi jauh sebelum itu maksudku bahwa mereka sudah mengenal ini gitu loh. Misalkan kita bisa lihat di budaya limanologi gender di Sulawesi Selatan, khususnya di suku Bugis, ada mereka mengenal ada laki-laki, perempuan, terus ada calalai, ada calabai, dan bisu. Bisu pun dulu perannya adalah dianggap orang-orang yang bisa apa namanya menyampaikan pesan masyarakat kepada dewa, dianggap suci lah pada saat itu. Terus kita juga mengenal istilah warok gemblak, misalkan kayak gitu kan, yang kita tahu di mana warok untuk mendapatkan kekuasaannya harus apa namanya menyerupai, harus tidak boleh berhubungan seks dengan apa namanya beda jenis dengannya. Maka pada saat itu si gemblak itu apa namanya untuk menemani si warok untuk mendapatkan itu, maka ada laki-laki kemayu yang menemani mereka, yang menemani si warok itu sendiri atau gemblak namanya. Nah, kesini menurutku diskriminasi yang terjadinya itu justru memang karena konservatisme yang ada di Indonesia ini sangat sangat tinggi ya. Misalkan kita lihat dulu pada era DITI, Kahar Muzakar itu waktu di Sulawesi Selatan, salah satu target operasinya memang adalah teman-teman bisu atau orang-orang calabai dan calalai pada saat itu untuk ditaubatkan gitu. Nama operasinya pun operasi taubah, dan mereka meminta untuk gimana caranya orang-orang ini kembalilah kepada apa namanya kodratnya lah gitu lah. Ada yang disuruh kerja paksa, ada yang disuruh apa namanya mengelola perkebunan gitu ya, ada yang disuruh untuk banyak lah untuk kerja-kerja paksa gitu. Nah, ada yang tidak mau itu ya dibunuh gitu. Nah, sampai persis nggak bersisa banyak lah jumlah bisu sampai sekarang ini. Di Indonesia kembali peristiwa itu kembali pasca Amerika melegalkan same-sex marriage di 2016 pertengahan ya itu, dan itu seakan-akan semua negara ini pengen mengesahkan same-sex marriage gitu, seakan-akan perjuangan orang-orang LGBTIQ itu ingin apa namanya same-sex marriage gitu, padahal lo yang di Amerika gitu loh, tapi yang di Indonesia kan kami nggak jauh banget ya dari apa namanya dari keinginan untuk menikah lah ya, karena ya bukan itu yang kita mau, maksudku bukan menuntut pernikahan, tapi ya persamaan hak kita sebagai warga negara gitu. Nah, muncullah itu mulai dari statement-statement pemerintah yang memang mereka sangat diskriminatif ya, terus ada pula kebijakan-kebijakan yang akhirnya dibuat gitu loh. Belum lagi ada kelompok-kelompok yang konservatif juga, para akademisi itu sudah menggodok beberapa undang-undang, misalkan mereka mengajukan kriminalisasi pada saat itu untuk orang-orang LGBTIQ, orang-orang AILA pada saat itu. Beruntungnya mereka 9 itu 5 dari hakim abstain ya, menolak itu, dan kalau sampai disahkan mungkin kami semua udah di penjara gitu. Dan sekarang nggak sampai di situ aja, bahwa banyak upaya-upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok itu memang untuk melakukan tindakan-tindakan konservatif lainnya. Misalkan sekarang mereka merencanakan undang-undang ketahanan keluarga, dan itu pun selain merugikan kelompok LGBT, sebenarnya yang dirugikan dari kelompok itu sebenarnya juga banyak banget. Selain orang-orang LGBT ya, itu banyak dari perempuan, dari anak remaja, terus dari isu kesehatan juga dirugikan, dan ini terus upaya-upaya ini terus dilakukan. Belum lagi kampanye yang dilakukan oleh kelompok sebelah sebenarnya untuk menolak atau untuk
mendiskriminasi orang-orang LGBT gitu. Dan kadang negara juga dalam hal ini juga justru melihatkan bagaimana keberpihakannya kepada orang-orang kelompok-kelompok yang konservatif tersebut. Dan terbukti misalkan statement-statement yang aku sebutkan sebelumnya, bagaimana ujaran-ujaran kebencian itu dilontarkan oleh pejabat publik gitu. Dan kemarin kita juga tahu misalkan diskriminasi dari ranah pekerjaan di mana tes CPNS itu di Kejaksaan Agung nggak boleh tuh orang LGBT atau orang-orang transgender gitu loh. Dan kalau kita lihat ke undang-undang apa namanya ketenaga kerjaan kita kan orang nggak boleh ya melakukan diskriminasi di apa namanya di ranah sektor pekerjaan. Semua orang harus mendapatkan pekerjaan yang sama kayak gitu. Tapi ada kebijakan yang mereka keluarkan gitu loh. Dan tanpa melihat sebenarnya tanpa melihat potensi atau skill yang dimiliki oleh orang-orang LGBT itu sendiri gitu, kayak gitu. Karena mereka LGBT itu sudah ditolak di kampus, bahkan banyak juga yang melakukan itu gitu loh. Dan cenderung apa namanya ya, menurutku cenderung untuk dilakukan pembiaran gitu, baik dari pihak kampusnya, dari apa namanya dekan atau apa istilahnya orang-orang yang ada di orang-orang petinggi universitasnya. Itu sih yang terjadi. Kalau kasus yang kayak kekerasan ataupun apa ya persekusi itu mungkin teman-teman juga udah tahu ya bagaimana eskalasinya di masyarakat kita gitu loh. Kayak kemarin kasusnya Mira, terus kasusnya Ferdian Paleka, terus beberapa kasus lainnya sebenarnya yang banyak sekali beredar di sosial media sebenarnya. Dan kebetulan aja si Ferdian Paleka itu kemarin viral, tapi sebelum ada YouTube-nya si Ferdian Paleka itu sebelumnya sudah banyak juga video-video yang serupa, tapi memang nggak viral aja gitu sih. Itu gambaran situasi teman-teman LGBT yang sekarang, terus tingkat diskriminasinya seperti apa, dan apa yang kita hadapi kayak gitu. Nah, kalau bicara jauh lebih dalam sebenarnya apa yang mengakar ini semuanya ya mungkin sama apa yang dirasakan sama kelompok perempuan, bahwa memang bagaimana budaya patriarki yang selama ini juga sebenarnya mengambil andil untuk melakukan penindasan kepada orang-orang LGBTIQ kayak gitu. Dan apa namanya, karena dianggap tidak bisa bereproduksi gitu ya, menghambat apa namanya pertumbuhan manusia, jadi ya penistaan itu akhirnya terjadi sama orang-orang LGBTIQ gitu. Itu sih mungkin dariku dulu ya. Oke, Kak Kansa, terima kasih. Jadi, selain dari masyarakat, pemerintah juga masih belum bisa bersahabat dengan kawan-kawan LGBTQ ya, Kak, ya. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan lagi dari sebelum kita beranjak ke Kak Jen. Terkait, karena ini kan juga menyangkut seksualitas ya, Kak. Bagaimana sih pengalaman-pengalaman kawan-kawan, apa namanya, transpuan atau LGBT terkait akses pelayanan kesehatan gitu. Adakah juga diskriminasi, kemudian juga tanggapan dari tenaga medis yang memang hari ini juga masih belum paham tentang keberagaman gender gitu. Halo Kak. Oke deh, mungkin nggak kedengeran ya Kak. Coba kita mungkin langsung lanjut ke Kak Jen. Halo Kak Jen. Yes, halo. Oke, mungkin Kakak bisa lanjutkan dulu untuk apa namanya menerangkan dari segi perspektif psikolog dan lain sebagainya. Oke, tadi saya udah sempat kirim bahan ya. Boleh. Nah, oke. Oke. Oke, sebenarnya mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Nama saya Jane. Teman-teman boleh manggil Jane aja boleh. Boleh manggil Kak Jane atau Mbak Jane. Saya background-nya psikolog klinis dewasa dan saat ini mengajar di Universitas Pembangunan Jaya, dosen psikologi. Selain itu saya juga berpraktek di Yayasan Pulih
dan menangani kasus-kasus keberagaman gender juga, serta menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi memang mayoritas saya lebih banyak menangani yang dewasa ya, perempuan dewasa. Oke, kalau tadi sudah dari Kak Kansa melihat dari sebetulnya perspektif apa ya, pandangan gimana sih pengalaman teman-teman LGBT ini di Indonesia secara kontekstual di Indonesia saat ini. Memang seperti yang tadi juga sudah diceritakan oleh Kak Kanza, bahwa kondisinya masih cukup banyak masyarakat yang belum bisa menerima hal itu gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara di tengah pandemi COVID sekarang ini, mungkin ada banyak kerentanan lagi yang terjadi terkait dengan akses kesehatan reproduksi itu juga menjadi lebih terhambat dari sebelumnya ya, kalau saya melihatnya. Nanti mungkin dari Kak Kansa bisa sharing itu lebih lanjut. Malam ini saya akan banyak bahas dari perspektif psikologi, karena cukup banyak juga yang muncul pertanyaan, sebenarnya emang kenapa ya kok seseorang itu bisa jadi LGBT, terus bedanya apa sih antara identitas gender sama sexual orientation seseorang, sebetulnya itu nyambung apa enggak gitu. Nah, kita akan lebih banyak diskusi soal itu. Saya akan mengangkatnya dari perspektif psikologi. Oke, boleh diturunin ke bawahnya. Nah, ini pembahasannya kurang lebih akan seperti ini. Kita akan mungkin ini ya, kayak diskusi aja gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin ditanyakan, tadi sudah ada rules-nya. Ini adalah gambaran apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan, kita akan mencoba melihat sebetulnya seks dan gender itu sama atau beda. Lalu kita akan lanjut membahas soal keberagaman tadi, soal stigma dan kerentanan, lalu gimana sih sebetulnya terjadinya atau munculnya keberagaman identitas gender ini. Sebetulnya masuk lagi, apakah itu kemudian gangguan atau tidak? Lalu apa yang perlu kita lakukan? Jadi kurang lebih pembahasannya akan seputar itu ya. Semoga tidak terlalu membosankan di suasana malam yang indah ini gitu ya. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini dia. Saya kan teman-teman juga mayoritas pasti sudah memahami hal ini sebetulnya. Ini hanya sekedar refresh aja sih sebetulnya. Yang dimaksud dengan seks itu sebetulnya adalah ciri biologis. Jadi karakter secara fisik atau badaniah yang membedakan satu jenis kelamin dengan jenis kelamin lainnya. Tandanya itu apa? Yang bisa terlihat sebetulnya yang membedakan adalah yang pasti ada kromosom. Yang satu ada kromosom XX, kemudian yang satu ada kromosom XY. Dari kromosom itu membentuk yang dinamakan kemudian namanya karakteristik primer. Nah, karakteristik primer itu apa sih? Karakteristik primer dari seksual kita itu adalah alat reproduksinya. Jadi yang paling gampang kelihatan istilahnya. Kalau bayi baru lahir, biasanya kan langsung dibilang ya sama dokternya, oh ya selamat, anak bapak, anak ibu laki-laki. Selamat, anak bapak atau ibu perempuan. Gitu. Itu adalah karakteristik primer. Gitu. Jadi secara organ reproduksinya, laki-laki memiliki penis, perempuan memiliki vagina. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai karakteristik sekunder. Karakteristik sekunder ini, karakteristik seks sekunder ini adalah ciri-ciri biologis lainnya yang terlihat setelah mengalami pubertas. Kayak misalnya pada perempuan ada buah dada. Lalu laki-laki jakunnya lebih terlihat dibanding yang perempuan. Terus perempuan kemudian pinggulnya menjadi lebih besar karena terkait hal reproduksi tadi ya. Kalau misalnya laki-laki dadanya cenderung menjadi lebih bidang. Jadi itu ada karakteristik yang memang membedakan antara jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini memang mayoritas orang akan bilang ya laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata, boleh lanjut ke bawah. Nah,
Tapi ternyata ada juga yang dinamakan dengan intersex, atau terlahir dengan karakteristik seks yang tidak tergolong ke dalam kategori biner. Nah, tadi itu yang saya sebut antara laki-laki dan perempuan, dan mayoritas orang memahaminya adalah laki-laki dan perempuan, itu disebut dengan kategori biner. Jadi hanya ada dua, gitu ya, laki-laki perempuan. Udah titik, nggak ada tambahan lagi. Tapi ternyata dalam kehidupan realnya banyak terjadi kasus juga yang disebut dengan intersex. Ini terlahir dengan karakteristik seks yang tidak tergolong ke dalam kategori biner itu. Kromosomnya misalnya, ada yang disebut dengan Klinefelter syndrome, itu XXY dari segi kromosom. Lalu ada juga yang disebut dengan triple X syndrome, atau ya kromosomnya dia hanya punya XXX. Kalau yang tadi perempuan XX, kalau yang laki-laki XY gitu ya. Nah, selama ini masyarakat bahkan secara global sebetulnya melihat seks itu sebagai sesuatu yang cuma biner aja gitu. Dan hal ini sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama sebetulnya. Karena kasus intersex itu tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu ditonjolkan. Karena dianggapnya berbeda gitu. Karena dianggap berbeda, dianggap kelainan, aneh, wah nggak boleh disebar nih gitu. Jadi makanya tidak terdata dulu gitu. Nah, dengan waktu yang lama ini, orang mayoritas memahaminya hanya biner, sehingga membentuk persepsi bahwa normal, dalam tanda petik, ya hanya masuk ke dalam kategori biner. Gitu. Ya ada yang laki-laki, hanya ada perempuan, tidak ada intersex. Intersex itu kelainan, dibilangnya. Gitu. Sehingga ketika bertemu dengan intersex atau non-biner ini, masyarakat sulit menerima akhirnya. Karena sudah ada pengkotakan biner itu, dan itu sudah bertahan dari lama banget gitu. Nah, boleh lanjut slide berikutnya. Nah, ini kalau seandainya kita ngelihat bayi ini, kira-kira kalau foto bayi yang ada di paling pojok sebelah kiri, kita bisa nggak sih nentuin tahu dia itu laki-laki atau perempuan atau enggak? Cuman ngelihat gitu doang. Saya rasa kita nggak bisa tahu sebetulnya. Begitu juga dengan bayi yang di tengah, dan juga anak-anak yang ada di samping sebelah kanan. Ketika melihat begitu aja, kita nggak akan bisa tahu. Itu laki-laki, perempuan, intersex, atau yang mana. Kita kecenderungan akan menyebut anak-anak ini, bayi ini laki-laki atau perempuan, karena kita melihat ciri-ciri yang ditempelkan kepada mereka, setelah kita juga mendapatkan persepsi atau bentukan dari masyarakat. Misalnya, itu ada anak kecil yang pakai celana pink. Mayoritas pasti akan bilang dia anak perempuan. Kenapa mayoritas akan bilang dia anak perempuan? Karena warna pink selalu diidentikan dengan perempuan. Tapi siapa tahu ternyata dia anak laki-laki. Kenapa? Karena kita nggak tahu jenis kelaminnya. Kita nggak tahu seksnya. Nggak kelihatan gitu. Sama juga dengan bayi yang ada di tengah, sama ada yang di pinggir sebelah di pojokan kiri atas. Kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang itu bayi itu laki-laki atau perempuan, karena kita tidak melihat ciri seks primernya. Kita nggak lihat jenis kelaminnya, kita hanya bisa melihat dari jauh, dan ciri-ciri yang dilekatkan di dia itu misalnya dari segi warna pakaian, atau misalnya atribut-atribut yang ditempelkan, kita baru bisa bilang itu laki-laki atau perempuan. Nah, atribut-atribut itu yang disebutkan sebagai gender sebetulnya. Boleh di next slide. Nah, ini yang disebut sebagai gender. Jadi kalau misalnya tadi seks itu adalah ciri fisik atau ciri secara biologisnya, dan itu istilahnya sudah terlahirnya seperti itu. Nah, kalau gender sebetulnya adalah keragaman ciri, sifat, peran, dan identitas berdasarkan kualitas maskulin dan feminin yang bersifat cair, dapat berubah, dipersilangkan, bahkan dipertukarkan. Dan ini sebetulnya merupakan konstruksi sosial. Kalau tadi contoh yang anak kecil tadi, kita nggak bisa tahu dia laki-laki atau perempuan sebelum kita tahu sebetulnya jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu. Kita hanya tahu ciri atau kualitas maskulin dan feminin yang ditunjukkannya. Kita cuma tahu kualitas feminin dan maskulin yang disematkan ke mereka.
Kenapa? Karena itu merupakan konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. Dan ingat, balik lagi bahwa ini sudah terjadi selama ribuan tahun sebetulnya. Maskulinitas selalu dikaitkan dengan laki-laki. Nah ini yang ada di gambar sebelah kiri, laki-laki berotot gitu ya, pemimpin, apa semua, nilai-nilai maskulinitas. Sementara kalau nilai femininitas atau feminin selalu dikaitkan dengan perempuan, lemah lembut, penyayang, penyabar, gitu. Nggak marah-marah, nggak gerasa-gerusu, nah itu feminin. Perempuan harus begitu, laki-laki harus begini. Nah ini terjadi karena adanya pengkotakan biner tadi, gitu. Dan tadi menyambung yang Kak Kansa bilang bahwa sebetulnya ini yang menjadi salah satu akar penyebab masalah kenapa teman-teman LGBT akhirnya menjadi sulit diterima. Gitu. Boleh lanjut ke slide setelahnya. Oke, SOGIP. Setelah tadi kita melihat mengenai seks dan gender, sekarang kita melihat mengenai SOGIP. SOGIP sebagai sebuah keberagaman, gitu. SOGIP itu adalah sexual orientation, gender identity, gender expression, and body, gitu ya. Semua ini sebetulnya merupakan komponen psikologis yang ada dalam gender. Jadi gender kemudian ada turunannya lagi SOGIP, gitu. Ini semua komponen psikologis sebetulnya yang ada dalam diri seseorang dan berbeda dari seks primer tadi ya. Bahkan bisa dikatakan nggak ada hubungannya, gitu. Misalnya aja antara seks primer dengan orientasi seksual bisa aja beda. Contohnya, secara seks, secara lahir ya, secara biologis dia adalah laki-laki. Tapi bisa aja dia mempunyai orientasi seksual lawan jenis atau sesama jenis atau dua-duanya atau justru enggak sama sekali. Jadi sebetulnya seks primer tidak menentukan sama sekali si orientasi seksual, apalagi si gender identity-nya, apalagi ekspresinya. Nah, nanti kita akan lihat si ada gender breadth, boleh turun slide-nya. Oke, ini biasanya sering banget digunakan untuk memahami identitas keberagaman, identitas gender, dan sexual orientation. Tadi SOGIP ya, gitu kan, ada sexual orientation-nya, ada biological sex-nya, ada gender expression, lalu ada gender identity. Dan antara satu elemen dengan elemen lain, sebetulnya ini tidak saling berkaitan. Kayak tadi contohnya, misalnya sexual orientation-nya bisa aja dia heteroseksual. Biological sex-nya secara biologis atau seks primernya adalah perempuan. Tapi gender expression-nya bisa aja jadi maskulin. Artinya adalah dia heteroseksual, dia menyukai lawan jenis, dia menyukai laki-laki gitu ya kalau dia perempuan. Tapi gender ekspresinya bagaimana dia mengekspresikan dirinya, penampilannya, berpakaiannya, dia cenderung maskulin, mengadopsi sifat-sifat laki-laki gitu. Yang terlihat maskulin misalnya selalu pakai celana panjang gitu, tomboy lah bisa dibilang gitu. Gitu, itu yang gender expression. Lalu gender identity-nya, bisa aja dia mempersepsikan dirinya memiliki identitas gender yang perempuan, bisa aja. Atau misalnya gender queer di tengah-tengah tuh. Atau misalnya gender identity enggak, saya mau dipanggil sebagai laki-laki gitu. Ini tidak sebetulnya antara satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan. Yang sering disalahpahami oleh masyarakat yang mungkin masih belum terpapar banyak ya dengan isu ini adalah bahwa ketika biological sex-nya adalah perempuan, sexual orientation-nya pasti hetero. Lalu gender expression-nya harus feminin, harus sejalan, semuanya harus sejalan. Sehingga gender identity-nya yang ditampilkan adalah dia harus menjadi perempuan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu cara bermainnya atau cara melihatnya. Nah, ini ada sedikit penelitian sebetulnya dari Dr. Lisa Diamond, itu seorang profesor di psikologi perkembangan dan psikologi kesehatan dari University of Utah di Amerika.
beliau itu mendedikasikan hampir sepanjang karir pendidikannya itu untuk menjadi researcher ya, peneliti yang melihat terkait perkembangan manusia dengan ekspresi dan identitas gender. Dia sendiri dari penelitian-penelitiannya itu ditemukan bahwa sebetulnya sexual orientation itu bukan sesuatu yang dapat dikatakan sesuatu yang pasti, sesuatu yang fix. Bahkan sepanjang manusia hidup, sepanjang manusia tumbuh dan berkembang, itu bisa aja mengalami perubahan-perubahan. Karena dalam rangka pencarian identitasnya tadi, gitu. Jadi balik lagi bahwa satu, bukan sesuatu yang kontinum, dan kedua, bukan sesuatu yang fix. Apalagi di usia-usia anak-anak menjelang remaja gitu ya, pubertas, masa-masa pencarian identitas diri gitu. Nah, seksualitas itu fluid gitu ya. Seks tidak berkorelasi tadi dengan identity maupun dengan sexual orientation, serta tidak juga berkorelasi. Berkorelasi itu maksudnya kayak udah pasti begitu deh gitu, dengan bagaimana cara dia mengekspresikan diri gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini dia. Karena di masyarakat dan ini sudah terbentuk, nilai-nilai ini sudah terbentuk sangat lama gitu ya. Akhirnya yang muncul adalah stigma dan kerentanan bagi kelompok-kelompok minoritas seksual, teman-teman LGBT seperti ini. Semua orang yang dikategorikan yang tadi non-biner gitu, pasti akan dianggapnya, wah ini nggak masuk nih, nggak masuk biner, gangguan, wah ini nggak masuk biner, aneh, wah ini begini, gitu. Itu mendapatkan stigma tertentu, gitu. Dan kenapa ini bisa muncul stigma? Tadi juga saya ingin menambahkan dan mungkin melengkapi tadi yang sudah Kak Kansa sempat ngomong ya soal budaya patriarki. Ini boleh tolong terus ke bawah slide selanjutnya. Oke, nah sebetulnya ini adalah akar masalahnya itu ada 3 tadi tuh. Ada budaya patriarki yang sangat toksik dan ini sudah mengakar ribuan bahkan ratusan ribu atau jutaan tahun kali ya dari manusia purba. Tapi saya nggak mungkin bahas itu di sini karena pembahasan itu sendiri bisa sangat panjang. Lalu ada penyalahgunaan relasi kuasa dan adanya ketidakadilan gender. Kalau tadi kita kembali ke sifat maskulin dan feminin, dan di mana laki-laki itu selalu dikaitkan dengan sifat-sifat maskulin dan perempuan selalu dikaitkan dengan sifat-sifat feminin, laki-laki dianggap sebagai pemimpin, laki-laki selalu dianggap sebagai yang nomor 1, perempuan harus tunduk, perempuan menjadi nomor 2, dan lain sebagainya. Semuanya ini ada di bawah. Ada budaya patriarki dan penyalahgunaan relasi kuasa itu, di mana individu-individu mulai mempersepsikan bahwa oh ya sudah, saya laki-laki, saya merasa berhak di atas kamu. Saya merasa berhak memiliki kuasa atas kamu. Kamu bukan siapa-siapa, gitu. Ini yang memunculkan akhirnya ketidakadilan gender tadi, gitu. Jadi ada ketimpangan gender di sini, di mana antara laki-laki yang dipersepsi bahwa dia harus menjadi maskulin, sementara perempuan dipersepsikan harus menjadi feminin. Ada subordinasi di situ. Nah, perempuan sudah mengalami subordinasi. Teman-teman yang LGBT itu justru mengalami diskriminasi lebih besar lagi. Kenapa? Karena tadi konteksnya adalah, persepsinya adalah jenis kelamin itu biner. Ketika ini tidak masuk dalam biner, maka dia akan semakin didiskriminasi lagi. Enggak, kamu nggak masuk, gitu. Sehingga kamu harus ada di bawahnya perempuan, gitu. Ini akar masalahnya ada di situ. Kemudian ada faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukungnya misalnya ada kemiskinan, kemudian tingkat edukasi tidak tersebarnya edukasi yang merata. Kalau tadi kita berbicara mengenai HKSR, hak kesehatan seksual dan reproduksi juga tidak merata. Kemudian minimnya perlindungan hukum yang sampai sekarang juga masih banyak ya ketimpangan-ketimpangan dari segi hukum gitu kan. Lalu di situ saya masukin ada kondisi isolasi atau karantina karena konteks kita sedang berada dalam sebuah konteks situasi pandemi ya, di mana sebetulnya justru semakin banyak atau memunculkan kerentanan bagi
teman-teman LGBT dalam mendapatkan akses layanan medis sebetulnya. Ketika tidak ada situasi COVID aja, teman-teman sudah mendapatkan stigma gitu ya, sudah mendapatkan stigma, terus udah gitu akses juga cukup sulit untuk mendapatkan obat-obatan atau misalnya untuk medikasi HIV dan lain sebagainya. Nah, apalagi di tengah COVID kayak gini, itu semakin sulit. Nah, kembangnya istilah hasil akhirnya setelah tadi ada akar masalah, ada faktor-faktor yang mendukung gitu kan, ada istilahnya disiram, dipupuk dan lain sebagainya. Nah, muncullah akhirnya ada yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender gitu. Ada pelecehan seksual, ada KDRT, ada trafficking, kekerasan seksual, stigma juga ada di situ. Jadi sebetulnya ini mengakarnya itu sudah sangat lama gitu. Oke, dari stigma itu sebetulnya yang bisa kita lihat selanjutnya ya. Oke, boleh turun ke bawah. Ini dia, kerentanan-kerentanan yang menjadi double di teman-teman LGBT, ada HIV infection, ada substance use disorder, ada mental health problem, ada violence dan victimization. Semua orang memang bisa kena ini, gitu ya. Semua orang memang bisa kena ini, tapi teman-teman LGBT menjadi lebih rentan. Karena tadi terkait mendapatkan akses bantuan, mendapatkan akses layanan, kemudian karena mendapatkan diskriminasi, dan saya ingin meng-highlight bagian mental health problems. Ketika dia mendapatkan stigma, tidak diterima di lingkungan sosialnya misalnya, dan yang paling dekat ada lingkungan keluarga, tadi kakak saya juga bilang, itu bisa menimbulkan gangguan-gangguan atau masalah-masalah psikologis gitu. Sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, memang sudah naturalnya atau secara alami kita ingin diterima, dihargai gitu ya, sebagaimana ya kita adanya gitu. Ketika hal itu kita tidak mendapatkan dari orang-orang yang kita anggap sebagai support system kita, sebagai primary support system kita, itu justru akan membuat kita lebih terpuruk dan terpukul gitu. Justru lebih sakit istilahnya. Sehingga memang hal-hal inilah yang menyebabkan teman-teman LGBT justru kerentanannya itu kerentanan ganda gitu bisa dibilang. Oke, boleh lanjut? Oke, nah dengan adanya perdebatan itu pasti akan selalu muncul gitu ya. Stigma itu selalu ada. Semakin banyak juga sebetulnya penelitian. Dan selama 50 tahun terakhir, dari kurang lebih tahun 70-an sampai 2020, udah 50 tahun berarti ya, sebenarnya perjalanannya sudah sangat panjang. Gerakan untuk mendukung hak sosial serta politik dari teman-teman LGBT ini sebenarnya sekian meluas. Sekian banyak kelompok-kelompok, support group untuk mendukung hak-hak sosial serta politiknya gitu. Hanya saja dukungan sosial ini masih bergantung pada pertanyaan prevalensi. Prevalensi itu berapa banyak sih yang mengalami atau misalnya memiliki orientasi seksual non-biner gitu kan. Lalu penyebabnya apa sih? Ini paling banyak nih. Kenapa ya? Penyebabnya apa? Lalu konsekuensinya apa aja gitu. Sehingga sebetulnya ini semakin banyak penelitian di tahun 2020, mulai dari 2016 ke sini itu semakin banyak penelitiannya. Nah, terus sebetulnya apa dong yang menyebabkan? Boleh next slide. Nah, yang menyebabkan sebetulnya belum ada kesepakatan di antara para ilmuwan sendiri tentang alasan yang tepat bahwa seseorang itu memiliki orientasi seksual hetero, biseksual, gay ataupun lesbian. Jadi sebetulnya tidak ada rumus pasti kenapa sih orang itu bisa orientasi seksualnya itu gay. Kenapa dia gay ya? Kenapa dia lesbian ya? Kenapa dia biseksual ya? Kenapa begini, kenapa begitu? Jadi sebenarnya tidak ada kesepakatan yang pasti. Gitu. Kalau di gambar sebelah kiri itu ada kromosom dan ada gen. Itu juga termasuk ke dalam salah satu temuan dari riset-riset terkini
bahwa semuanya saling berinteraksi dan berkorelasi satu sama lain secara kompleks gitu. Jadi bukan hanya oh ya berarti karena bawaan, enggak gitu. Oh ya karena kromosomnya, karena gennya, enggak gitu juga gitu. Lalu ada hormon juga, karena kan dari gen dan kromosom ini menghasilkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh gitu. Lalu ada interaksi dan kemudian bagaimana faktor-faktor budaya-budaya tertentu juga mempengaruhi. Kalau tadi kita sudah, Kak Kansa juga sudah bahas di budaya-budaya Bugis gitu ya, ada beberapa memang budaya-budaya tertentu yang istilahnya tidak mempermasalahkan gender-gender tertentu gitu. Oh ya, kalau gambar yang di sebelah kiri itu yang atas kan besar ya, yang bawah kecil, tapi bukan berarti yang atas itu pengaruhnya paling besar ya. Itu hanya biar muat aja sih saya naruhnya gitu. Jadi bukan dari atas pengaruhnya semakin besar, yang ke bawah pengaruhnya semakin kecil karena gambarnya kecil, nggak gitu. Tapi semuanya ini sebetulnya sama-sama rata dan saling berhubungan satu sama lain secara kompleks gitu. Dan sampai saat ini belum ada jurnal atau penelitian-penelitian terkait yang bisa memastikan sebetulnya apa yang menyebabkan seseorang memiliki orientasi seksual non-biner gitu. Oke, boleh turun lagi ke slide setelahnya. Oke, nah ini ada hasil, ada 3 poin dari hasil penelitiannya Bailey di tahun 2016. Ini dari Northwestern University. Ini dengan Bailey ini dengan rekan-rekannya melakukan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Nah, bahwa ditemukan sebetulnya di seluruh budaya terdapat orang yang memiliki orientasi seksual non hetero gitu. Ekspresi spesifik dari orientasi seksual itu sangat bervariasi sesuai dengan norma dan tradisi budaya. Tapi sebetulnya penelitian sendiri menunjukkan bahwa perasaan seksual individu itu cenderung berkembang dengan cara yang serupa di seluruh dunia. Jadi hampir semua orang itu memiliki perkembangan yang kurang lebih sama gitu. Nah, lingkungan sosial itu tanda tanya. Jadi sebetulnya lingkungan sosial pengaruh apa enggak sih gitu. Ternyata temuan ilmiah tidak mendukung gagasan bahwa orientasi seksual dapat diajarkan atau dipelajari melalui sarana sosial. Banyak banget kan kalau misalnya di luar sana itu yang bilang bahwa oh dia jadi gay gara-gara main terus sama gay. Oh dia jadi lesbian karena dia terpapar, nanti ketularan dan lain sebagainya. Terlalu banyak bergaul. Oh, jangan salah, jangan sedih, gitu kan? Bahwa ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya tidak didukung gitu, bahwa sebetulnya orientasi seksual itu tidak dapat diajarkan ataupun dipelajari. Makanya counternya yang tadi itu sesering apapun yang hetero misalnya main dengan teman-teman yang non hetero pasti juga tidak akan serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dia jadi orientasi seksualnya non hetero gitu. Tidak seperti itu gitu. Dan ada cuman sedikit bukti yang menunjukkan bahwa orientasi non hetero menjadi lebih umum dengan meningkatnya toleransi sosial gitu. Karena di sini ada juga yang bilang bahwa oh ya karena mungkin sekarang masyarakat sudah lebih menerima kali dengan open up dengan teman-teman yang ngasih tahu kalau mereka itu non hetero sehingga lebih diterima sehingga lebih banyak muncul orientasi seksual non hetero. Padahal ternyata berdasarkan hasil penelitian juga nggak gitu ya. Nah yang terakhir ada poin yang terakhir adalah faktor biologis gitu. Kalau tadi kita sudah ngomong masalah seks gitu kan dan ini sebetulnya juga masih terkait dengan gen dan hormon. Bahwa sebetulnya ada faktor biologis termasuk hormon prenatal dan profil genetiknya tadi gennya itu memang cenderung berkontribusi terhadap orientasi seksual meskipun bukan satu-satunya penyebab. Jadi itu bukan sebagai penyebab tunggalnya. Bukti ilmiah sebetulnya juga bahwa yang bilang bahwa lingkungan biologis dan non sosial ini secara bersama-sama mempengaruhi orientasi seksual dan ini prosesnya kompleks gitu, nggak bisa cuman karena begini maka begitu gitu. Nah, boleh lanjut? Oke, nah ini kalau tadi di WHO tahun
di WHO tahun 93, tapi kalau di psikologi sendiri sejak tahun 75 sebetulnya LGBT itu sudah ditarik dari yang namanya DSM atau Diagnostic Statistical Manual. Ini bisa dibilang sebagai apa ya kitabnya psikologi dan psikiatri gitu ya. Tadinya ini memang LGBT masih masuk ke dalam gangguan, tapi sejak tahun 75 ini sudah dicabut. Tujuannya sebetulnya adalah untuk menghilangkan stigma gangguan mental yang telah lama dikaitkan dengan orientasi seksual tersebut. Kalau tadi kita berbicara mengenai stigma dan konsekuensi-konsekuensi serta kerentanannya, maka di tahun 75 EPA itu menarik untuk menekan konsekuensi negatif karena adanya stigma itu. Selain itu, dicabut juga karena beberapa alasan yang di kotak kuning ini nih. Karena tidak ada penelitian yang secara pasti menemukan hubungan antara orientasi seksual dan psikopatologi. Psikopatologi itu istilahnya gangguan gitu ya. Penelitiannya nggak ada yang bilang bahwa oh iya nih karena orientasi seksual ini maka terjadi gangguan. Nggak ada. Makanya gugur tuh. Lalu baik perilaku heteroseksual maupun perilaku homoseksual ini merupakan aspek yang normal berdasarkan hasil penelitian juga. Semua orang mengalami hal itu gitu dari seksualitas manusia. Nah, terus yang poin ketiga, kenapa akhirnya ini juga dicabut dari DSM-4, bahwa semuanya ini telah diteliti dan didokumentasikan dalam banyak budaya dan waktu yang berbeda. Gitu ya. Jadi ya karena sudah ada penelitian tapi tidak ditemukan bukti, maka ini menjadi dicabut gitu ya dari DSM. Oke, boleh selanjutnya. Nah, kalau kita mau ngomongin kriteria abnormal, gitu kan, kalau tadi kan DSM itu gunanya adalah untuk menegakkan diagnosa terjadinya gangguan. Sebenarnya ini gangguan atau bukan, gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai kriteria abnormal atau gangguan, itu harus ada ciri-ciri berikut. Kalau nggak ada ciri-ciri ini, maka tidak bisa disebut sebagai abnormal atau gangguan. Ada statistical infrequency, itu artinya adalah secara distribusi atau kurva normal, itu berbeda atau menyimpang. Tapi terkait dengan orientasi seksual, statistical infrequency ini nggak ada, tidak ditemukan bukti seperti itu. Lalu ada unexpectedness, jadi atau gangguan ini terjadinya secara tiba-tiba. Orientasi seksual tentunya juga tidak terjadi secara tiba-tiba, gitu. Sama saja seperti misalnya kalau ngomong soal heteroseksual, gitu kan. Emang kapan tahu kamu hetero atau kamu orientasinya non-hetero? Itu sama aja, tidak terjadi secara tiba-tiba gitu. Lalu ada syarat ketiga, ada personal distress atau tekanan batin gitu kan. Ketika kita ngomongin gangguan secara psikologi klinis gitu, ini ada personal distress. Jadi kayak saya mengalami gangguan kecemasan dan saya merasa ketika saya cemas ini saya mengalami gangguan banget nih, saya nggak bisa. Gitu. Itu yang disebut sebagai personal distress. Kemudian poin yang terakhir adalah adanya disability, ketidakmampuan atau ketidakberdayaan untuk melakukan sesuatu, gitu. Nah, teman-teman yang memiliki orientasi seksual non hetero tentunya tidak memiliki ini, gitu. Makanya tadi ketika di DSM ada apa? Di DSM dia masuk. Nah, kriteria ini tidak ada yang memenuhinya, gitu. Sehingga makanya tadi kembali lagi dicabut. Dan kalau misalnya mau ditanya gangguan atau enggak, tanyain aja, ini sebetulnya ada enggak? Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai gangguan. Gitu. Oke, boleh lanjut. Oke, ini yang terakhir, sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti terbuka tentang orientasi seksual, baik itu hetero, non-hetero, gitu ya. Tapi perlu tetap mempertimbangkan faktor keamanan, gitu. Kita perlu lihat sikon juga. Sebetulnya ini aman nggak nih untuk open up, gitu. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang cukup, menurut kita cukup aman, ya silahkan, gitu. Tapi kalau seandainya tidak, apalagi dalam konteks di Indonesia, yang memang penerimaannya juga masih cenderung negatif, akan lebih baik ketika ini menjadi perhatian kita juga, gitu ya. Nah, bagi teman-teman heteroseksual misalnya yang ingin membantu mengurangi prasangka, karena kan masih banyak nih prasangka, stigma, diskriminasi gitu kan, itu justru bisa memeriksa respon diri kita sendiri. Sebetulnya kita tuh masih ada bias nggak sih? Kita masih ada prasangka nggak sih dengan teman-teman yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang non-biner ataupun non-hetero gitu.
jangan-jangan kita sendiri masih punya prasangka gitu. Well, ketika kita masih punya hal itu, tentunya ya kita harus meminimalisir gitu kan. Terus ya terbuka sih sama wawasan tadi kan. Tadi seperti yang saya bilang juga sangat banyak sekarang nih udah mulai banyak penelitian-penelitian mengenai hal itu. Sudah banyak diskusi-diskusi mengenai hal itu. Akan lebih baik ketika kita membuka wawasan kita dan mengasah empati. Jadi mengurangi bias kita juga. Terus poin selanjutnya adalah allies to one another. Jadi kita semua sama, kita semua setara gitu kan. Sama-sama bekerja dengan isu ini, mengangkat isu ini agar mengurangi stigma. Karena ketika kita tuh nggak bisa ngatasin semuanya sendiri gitu. Kita penting banget berjejaring. Kita perlu melihat sebagai sesama manusia, bukan kayak sebagai makhluk lain atau makhluk alien gitu. Nah, terus poin selanjutnya adalah menyadari bias atau misalnya ada prasangka-prasangka di diri kita sendiri dan tentunya harus meminimalisir itu. Lalu yang nggak kalah penting sebetulnya membuka ruang diskusi terbuka seperti yang teman-teman adakan hari ini yang memungkinkan dialog sebetulnya dan kalau bisa dari berbagai perspektif. Karena balik lagi tadi ini tidak ada rumus pasti gitu. Apalagi kalau misalnya di Indonesia ini isu seperti ini masih sangat kuat counternya ketika harus berhadapan dengan agama gitu. Sehingga memang menjadi penting banget untuk membuka ruang-ruang diskusi dari menggunakan dari berbagai perspektif. Tentunya juga dengan melihat apa ya, iya Kak, faktor-faktor keamanan tadi sih, gitu. Oke, itu aja dari saya, itu yang perspektif psikologinya. Wah, keren-keren. Ini udah komprehensif banget ya. Terima kasih Kak Jen. Jadi Sama-sama. semuanya terjawab gitu loh dari pertanyaan-pertanyaan saya pun selaku moderator yang karena banyak orang-orang dan bahkan saya sendiri yang masih awam tuh kadang benar nggak sih bahwa LGBTQ itu menular dan sebagainya tadi udah jelas banget kakak jelaskan gitu kan. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Zen dan Kak Kansa dipersilahkan. Mungkin dari aku sendiri ya kak. Berarti untuk apa namanya uh, itu tidak benar ya kak kalau misalnya bahwa seseorang itu menjadi LGBT itu karena pola asuh, karena lingkungan itu berarti itu udah apa namanya itu udah hoax banget gitu ya kak ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau dibilang nggak bisa dibilang menjadi faktor tunggal sih ya, gitu. Jadi nggak, iya dia begitu karena pola asuhnya atau iya dia dulu begitu karena mengalami pelecehan seksual misalnya itu yang paling paling sering muncul kan seperti itu. Nggak bisa dibilang semudah itu karena tadi kan kita sudah melihat bahwa ternyata faktornya yang berkontribusi itu sangat banyak gitu. Bahkan ada juga penelitian mengenai anak kembar, salah satunya itu orientasi seksualnya gay, tapi tidak serta-merta menyebabkan kembar yang satunya juga memiliki orientasi seksual gay. Padahal tadi salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah kita ngomongin soal genetika, ada gen gitu. Berarti kan sebetulnya juga nggak bisa menjadi rumus pasti gitu. Sehingga memang yang nggak bisa dibilang 100% karena pola asuh itu udah gugur istilahnya gitu. Oke, terima kasih kak. Untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin Billy mau bertanya Bill atau teman-teman yang lain? Boleh atau misalnya mau sharing terkait apa namanya pengalaman-pengalaman tentang keberagaman gender dan sebagainya tidak masalah juga. Ayo tiga penanya. Ini sayang banget sih kalau nggak ditanya sebanyak-banyaknya sama Kak Kansa dan Kak Zen yang luar biasa banget tadi penjelasannya juga.
Iya, boleh. Silahkan Kak Asata. Halo, selamat siang. Selamat malam. Mau tanya buat Kak Kanza, em, apa sih yang bisa kawan-kawan SIS lakukan untuk mendukung perjuangan kawan-kawan trans, apalagi di tengah pandemi ini? Bukan mendukung perjuangan aja deh, mendukung kawan-kawan trans lah, selain berdonasi misalnya. Makasih. Yang pertama, kalau apa yang bisa dilakukan sama teman-teman cis, ya pertama ini sih harus harus cek di sekitarnya dulu itu yang pertama, misalkan di lingkup keluarga. Yang seperti tadi aku bilang, kalau anggota keluarga kalian atau suatu saat nanti kalian memutuskan menikah dan punya anak, ketika anak kalian came out, bagaimana respon kalian? Itu yang terpenting, karena penindasan yang terjadi itu kan sebenarnya kan karena orang-orang cis juga gitu loh. Tapi karena orang-orang cis ini kadang masih ada di tahap toleran. Misal, it's okay temanku trans atau temanku LGBT, tapi kalau itu terjadi sama anakku, ya kalau bisa janganlah. Gitu. Ditanya alasannya kenapa, balik lagi ke alasan yang biner-biner itu tadi juga. Dan bahwa sebenarnya kemungkinan-kemungkinan itu pasti akan terjadi gitu loh. Dan yang kedua adalah ya hal-hal kecil lainnya, misalkan seperti melakukan diskusi-diskusi seperti ini dan mencari informasi yang relevan. Karena hidup kita tuh beragam banget ya. Kadang kita tidak bersepakat dengan orang karena apanya gitu loh. Apakah karena kadang aku tuh bingung, misalkan orang tidak bersepakat dengan orang-orang LGBT karena lu jadi LGBT gitu. Terus kenapa gitu kan, pertanyaannya apa selain itu. Lalu nanti kalau mereka kalah dalam berargumentasi, kembalikannya ke agama atau apa kayak gitu, tanpa ada alasan-alasan logis atau yang memang sebenarnya mendasari itu gitu sih. Itu. Dan yang kedua ya seperti dikata sama Jen tadi, sebagai orang-orang yang mendukung harus berjaring, tapi berjaring ini juga jangan hanya menjadikan teman-teman LGBT sebagai objek gitu loh, tapi memang harus diberikan ruang kepada teman-teman untuk ya sebagaimana mestinya kayak gitu. Kalau kita bicara dengan menjadi setara ya, bagaimana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama kayak gitu loh di ruang-ruang kolektif kita, misal kayak gitu. Terus apa namanya, melakukan hal-hal yang memang tidak transfobik atau LGBT fobik gitu loh. Misalkan menanyakan hal-hal yang sensitif gitu, kenapa bisa menjadi gay, misalkan kenapa bisa mau jadi trans gitu. Karena itu pertanyaan yang sebenarnya yang bisa kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, kenapa kalian jadi perempuan atau menjadi laki-laki, kenapa kalian menjadi cis gitu loh. Seperti tadi kan nggak ada rumus pastinya gitu loh, bahwa memang manusia itu ya beragam gitu loh, bahwa kita semua ada di apa namanya, ada di jalan kita masing-masing gitu loh, ada di kehidupan kita yang masing-masing kayak gitu. Gimana caranya sebenarnya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu sih, sesimpel itu sebenarnya. Jadi yang terkecil kalau ada di lingkungan kalian, ya perlakukanlah mereka sebagaimana kalian memperlakukan orang-orang di sekeliling kalian yang lainnya. Itu. Terima kasih. Ada lagi Semoga kawan-kawan? membantu ya. Iya Kak, terima kasih banyak. Oke, silahkan Izzy. Tes kedengeran gak suaranya? Kedengeran. Oke, kenalin nama aku Izzy. Aku mau bertanya khususnya ke Kak Kansa dulu terkait pengalaman seksualitas, bagaimana kawan-kawan transgender ketika mencoba mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Jadi tuh kayak ada kendala nggak sih waktu pengen ngedapetin pelayanan kesehatan kayak gitu, Kak? Terima kasih, Kak, sebelumnya. Ya sejauh ini sih paling pelayanan-pelayanan yang belum ada sih sebenarnya menjadi kebutuhan kita yang mendasar, tapi dia jarang banget gitu loh. Aksesnya sangat terbatas dan kalaupun ada itu memang kadang harus didiagnosis dulu sebagai gender disorder misalkan kayak gitu. Sementara kita menolak untuk didiagnosa sebagai orang dengan gangguan kejiwaan misalkan kayak gitu. Karena
yang menjadi gangguan kejiwaan itu kan misalnya gue trans, terus gue merasa gue nggak trans gitu loh, karena gue nggak nyaman sama diri. Tapi kalau gue sadar gue trans dan gue menerimanya dengan sangat bangga, ya seharusnya gue tidak perlu didiagnosa untuk mendapatkan apa namanya kebutuhannya. Karena kan teman-teman trans biasanya melakukan hormonal terapi, terus ada bagian-bagian yang memang harus mereka apa namanya butuhkan dari bagian dari apa namanya setiap bagian tubuh mereka yang mau mereka ubah misalnya kayak gitu, karena sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menunjang bagaimana mereka merasa lebih nyaman lah, lebih menerima dirinya kayak gitu. Dan itu yang selama ini memang sering terkendala ya, makanya banyak teman-teman yang melakukan apa namanya akses-akses yang sebenarnya sangat membahayakan, misalnya kayak penggunaan silikon yang memang sudah dilarang, tapi karena mau operasi juga mahal, jadi alternatif itu yang dipilih meskipun kita tahu resikonya bakal kehilangan nyawa atau infeksi-infeksi lainnya kayak gitu. Tapi ya memang nggak punya aksesnya, jadi mau tidak mau gitu loh harus melakukan itu gitu. Itu sih. Tapi kalau seandainya itu ya akomodir kan mungkin ya situasinya nggak akan jadi kayak gini gitu loh. Akses terapi hormonnya kita tahu, dapatnya di mana, terus pelayanan dari tenaga medisnya juga baik, kayak dari perspektif yang lainnya juga mendukung, pasti diskriminasi atau apa namanya perlakuan-perlakuan yang lainnya itu tidak kita dapatkan. Tapi memang sejauh ini kan masih hanya based on project, misalnya kayak HIV gitu kan, memang karena stigmanya, karena kerentanannya dianggap sebagai orang-orang yang harus harus apa namanya merasa bahwa ketika mengakses kesehatan misalnya kayak gitu biasanya langsung dipikir untuk mengakses HIV, padahal tidak gitu. Ataupun kalau ada orang-orang trans yang sakit atau orang-orang LGBT yang sakit, orang akan melabelkan dia sebagai HIV positif, padahal belum tentu kayak gitu. Sama dengan situasi yang COVID kayak ini kan sekarang, kalau orang sedang sakit atau meninggal, perlakuannya kayak gitu ataupun stigma orang sekitarnya pasti menganggap bahwa dia positif COVID, padahal belum tentu kayak gitu. Itu sih yang masih sering dialami sama teman-teman terkait dengan akses kesehatan, lalu juga bagaimana minimnya fasilitas kesehatan yang memang dibutuhkan sama orang-orang transgender khususnya, itu juga masih sangat minim sekali. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Kansa. Izzy, cukup atau ada pertanyaan lain? Cukup dulu Kak, makasih ya buat Kak Kansa penjelasannya. Oke, ada lagi kita satu penanya lagi, lalu closing statement untuk diskusi malam hari ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada bapak-bapak ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Asata juga. Aku bacain ya. Kalau di tengah pandemi begini kan banyak kawan-kawan trans yang kehilangan pekerjaan. Ada lagi kah yang bisa kita lakukan selain berdonasi atau membuat simpul gotong royong, Kak? Oh, itu juga yang sedang aku pikirkan sampai sejauh ini. Sebenarnya langkah konkret apa yang bisa kita lakukan, karena nggak hanya teman-teman trans ya, tapi kan orang-orang yang tidak bisa bekerja dari rumah juga, orang-orang yang misalkan buru-buru yang di PHK juga memang sedang berjuang untuk langkah apa sih yang bisa kita berikan untuk teman-teman kita sendiri kayak gitu. Karena sampai sejauh ini sih ya memang kita memang akhirnya memang bergantung dengan donasi kayak gitu, karena mau ngapain lagi gitu loh, susah. Harusnya kan peran ini kan diambil sama pemerintah, bukan diambil sama kita gitu loh. Kalau yang kita mau sebenarnya ya kita nggak usah capek-capek berdonasi. Kalau pemerintah kita memang ini ya memang responsif ya merekanya kayak gitu. Harusnya kan ketika bencana kayak gini kan semua kebutuhan masyarakat harusnya dikembalikan kepada pemerintah. Jadi memang
sandang pangan dan papan itu juga harus dipenuhi sama pemerintah gitu loh. Jadi aku pun bingung mau bisnis dalam situasi pandemi kayak gini, menurutku itu bukan langkah yang pasti ya, bukan sesuatu hal yang gampang kayak gitu. Jadi memang ya sampai sejauh ini aku juga masih memikirkan prioritas langkah apa yang bisa dilakukan selain berharap dari pemerintah dan melakukan kegiatan-kegiatan reprogramming, kegiatan selama ini terkendala, misalkan seperti saya di organisasi, akhirnya untuk merespons si COVID-19 ini dampaknya pada teman-teman komunitas seperti apa. Itu sih yang paling bisa kita lakukan. Itu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir dari Faras. Izin bertanya, gini Kak, aku cewek. Nah, aku punya teman, dia intersex dari wanita ke laki-laki. Belakangan aku bingung harus gimana, karena dia tiba-tiba ada penyaranan kalau dia menyukai aku. Pernyataan kalau dia menyukai aku. Kira-kira bagaimana cara aku menanggapinya dengan baik? Boleh untuk kedua pemantik untuk menjelaskan? Oke, silakan Kak yang Kansa pertama dulu. itu intersex itu jangan jadi biner lagi ya. Intersex itu kan dia di luar norma medis tadi ya, dia di luar jantan dan betina. Jadi jangan sebelumnya dia cewek terus jadi laki-laki. Ini apakah dia yang dimaksud kamu ini, apakah dia trans? Karena tadi kalau kita berbicara tentang SOGI-SC, aku nggak pakai istilah SOGI lagi karena kami kalau di komunitas pakai istilahnya SOGI-SC, Sexual Orientation, Gender Identity, sama Sex Karakteristik. Nah, kalau dia memang sudah, karena interseksnya memang harus diagnosa sama medis, karena kan kita nggak bisa nih kayak bilang kalau kamu interseks kayak gitu tanpa melihat ada ciri fisik sama karakteristiknya yang memang menyatakan bahwa dia adalah intersex kayak gitu, karena memang harus dilihat dari kacamata medis kayak gitu. Nah, kalaupun dia seandainya yang tadi dia adalah perempuan lalu lalu sekarang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, bisa jadi dia adalah transgender laki-laki, tapi bisa ditanyakan, akan lebih valid ditanyakan lagi ke dirinya dia, siapa dia kayak gitu. Dia mengidentifikasinya dirinya sebagai apa gitu, apakah laki-laki, perempuan atau trans kayak gitu, atau tidak kesemuanya kayak gitu. Nah, kalau dia menyatakan dia suka sama kamu, respon seperti apa? Ya, kalau kamu memang nggak suka, tinggal kamu bilang kayak gitu loh. Ya, saya nggak suka kayak gitu. Karena memang pertama ya, mungkin karena kamu memang tidak tertarik. Yang kedua memang ya kamu merasa bahwa kamu tertariknya dengan si laki-laki sampai sejauh ini gitu. Dan menurutku itu nggak ada masalah ya, karena ya biasa aja. Kadang aku juga suka ditanya kalau ada laki-laki, aku suka sama laki-laki, terus kayak ditanya kayak teman-teman, ada yang bilang misalnya kayak, oh dia suka sama aku, terus aku gimana responnya? Iya santai aja, kalau lu nggak suka ya tinggal lu tolak lah, emang masalahnya apa gitu loh. Nggak seserem kayak kalau ada orang gay atau orang trans suka sama kita, respon kita kayak gimana? Ya biasa aja, kalau memang nggak suka ya udah bilang nggak suka kayak gitu. Terus itu udah cukup paling baik sih, menolak memang nggak suka aja kayak gitu, tanpa harus memikirkan. Ya sama aja kayak kamu dinyatakan suka sama orang yang kebetulan dia bukan adalah LGBT, dia adalah jenis laki-laki, misalkan dia tertarik dengan kamu, pasti kalau kamu memang nggak serak sama dia, kan kamu akan tolak gitu. Jadi memang tidak perlu ada perlakuan khusus gitu, sama aja. Gitu Terima ya. kasih Kak Kansa. Mungkin ada tambahan dari Kak Zen. Gimana Kak Zen? Sebetulnya jawabanku pun kurang lebih sama ya kayak Kak Kansa ya. Kalau misalnya terkait nomor satu itu yang soal intersex, bahwa itu perlu dipastiin lagi apakah itu intersex atau bukan. Kalau misalnya intersex kan tadi sebetulnya lebih mengacu kepada ini ya, memang harus ada diagnosa medisnya dan bukan dari perempuan menjadi laki-laki. Nah, itu yang apakah dia trans atau gimana, itu sehingga perlu dipastikan lagi gitu. Kalau tadi ya intersex memang mengacu pada jenis kelamin primernya dan ciri-ciri sekundernya gitu. Sehingga memang nggak bisa secara kasat mata, nggak akan bisa kelihatan, oh kamu intersex, oh kamu begini, karena orang nggak akan bisa ngeliat kromosomnya kan gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi juga soal kalau misalnya dia tiba-tiba mengutarakan perasaan suka gitu kan ke kamu, ya memang
Kalau tadi ya di slide saya yang terakhir, ya emang harusnya sih ya jujur aja gitu loh. Maksudnya kalau memang nggak suka, ya kamu tinggal bilang aja bahwa ya saya masih memiliki orientasi yang hetero gitu. Saya masih memang menyukai cis laki-laki. Ya saya hanya bisa menjadi teman kamu, bukan sebagai pasangan kamu, misalnya kayak gitu. Karena kejujuran memang sangat penting sih, justru bukan menutup-nutupi. Ketika kita menutupi, justru kitanya juga akan jadi awkward hubungannya sama dia gitu. Kalau yang tadinya hubungannya jadi teman baik, ketika kita menyembunyikan gitu, karena kita takut, hubungannya akan jadi berantakan ya. Yang tadi teman baik malah mungkin sekarang ya udah nggak pernah kontek-kontekan lagi gitu. Jadi ya dibicarakan aja dengan baik sih gitu. Dan kapan harus dibicarakan tentunya kamu yang paling tahu waktu yang tepat kapan gitu kan. Kapan kamu merasa siap untuk ngomong itu ke teman kamu gitu, dan ya kondisi-kondisinya ya kamu yang tahu sih gitu. Semoga menjawab Paras. Iya, dan juga gini, satu lagi adalah ketika misalnya ya ada kalian punya ketertarikan dengan orang-orang trans, baik itu trans man ataupun trans woman, merasa misalkan bahwa relasinya itu sebenarnya relasinya relasi apa sih, itu lagi-lagi jangan berpatokan dengan apa yang ada di selangkangannya, karena itu akan biner lagi kayak gitu. Tapi karena gini, misalkan kayak pasanganku sebanyak ditanya sama teman-temannya, artinya kamu gay dong gitu, karena kan kamu pacaran sama waria atau sama transpuan gitu. Otomatis dia menolak karena dia merasa dia bukan gay, dia tertarik dengan trans, dia tertarik dengan perempuan. Itu orientasi seksualnya adalah heteroseksual. Masuk dengan diriku, aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang perempuan, trans perempuan yang tertarik dengan cis laki-laki, dan aku memang orientasi seksualku adalah heteroseksual kayak gitu. Dan itu tadi, jadi kita jangan kembali ke hal yang membuat kita menjadi biner lagi, karena memang sampai sejauh ini kita memang dibenturkan dengan hal-hal yang sangat administrasi sekali gitu loh. Orang dinyatakan sebagai laki-laki, sebagai perempuan kalau sudah ada di KTP-nya, kita mempertimbangkan hal-hal lainnya. Sementara negara kita ini hanya mengakui 2 jenis kelamin gitu loh. Antara 2 jenis kelamin itu pun mereka menyebutnya baliknya lagi di identitas gender gitu. Misalkan kayak di KTP kita ditulisnya jenis kelamin laki-laki perempuan, sementara laki-laki dan perempuan itu adalah identitas gender kayak gitu. Kalau tadi kita lihat di presentasinya Kak Jen ya, bahwa kita cenderung menyamakan apa itu seks, karakteristik, apa itu gender. Kita sering menyamakan, bahwa tadi sudah dijelaskan juga bahwa kedua itu adalah hal yang memang sangat berbeda kayak gitu. Dan jangan cenderung untuk menyamakan, karena memang pusing sih kayak untuk belajar tentang seksualitas ini kan memang mendobrak doktrin yang selama ini sangat biner yang ada di kepala kita, sehingga ketika mau belajar itu kita harus kayak membongkar doktrin-doktrin yang selama ini muncul di kepala kita untuk melihat aspek seksualitas yang lebih besar lagi kayak gitu. Itu sih tambahan dariku. Terima kasih Kak Kansa. Aku juga, maksudnya dalam artian aku juga masih belajar sih ya sebagai kelompok yang bisa dibilang ingin belajar tentang SOGSC dan sebagainya, itu aku masih sangat-sangat belajar. Terima kasih Kak Kansa atas itunya. Untuk teman-teman semua, karena waktu sudah sudah selesai, mungkin kita dilanjut dengan closing statement aja ya dari pemateri. Mungkin bisa dimulai dari Kak Kansa dulu, lanjut dengan Kak Jen. Ya, teman-teman, bahwa menjadi diri sendiri itu adalah sesuatu yang membanggakan dibanding kita harus berpura-pura menjadi orang lain. Dan tidak perlu memperlakukan orang-orang LGBT dengan perlakuan spesial karena kita merasa bahwa orang LGBT ini adalah orang-orang yang rentan. Enggak, kalau kita berbicara dengan konsep kesetaraan, maka perlakukanlah orang-orang LGBT selayaknya kita memperlakukan orang. Asas kemanusiaan itu yang harus kita pegang sebagai seorang manusia, gitu loh. Nilai-nilai kita sebagai seorang manusia itu yang harus kita pegang, sehingga kita tidak perlu memperlakukan perlakuan-perlakuan yang diskriminatif atau perlakuan-perlakuan yang merugikan orang banyak, gitu.
Terus saling sapa, saling jaga dalam situasi yang pandemik ini ya. Saya berharap kita semua mampu melewati situasi ini dan bisa segera untuk bertatap muka secara langsung. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Kansa. Mungkin dari Kak Jen. Oke, kalau dari saya buat teman-teman semua mungkin kalau informasi yang tadi disampaikan terlalu overwhelmed gitu ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung bahwa sebetulnya kita semua sedang belajar bersama, karena tadi seperti Kak Kansa bilang juga ini ketika kita belajar mengenai seksualitas dan gender, kita harus mendobrak isi kepala kita sendiri dan bahkan mempertanyakan value yang ada dalam diri kita selama ini. Semuanya proses belajar tidak ada yang cepat dalam seperti membalikan telapak tangan gitu loh. Kita semua sedang belajar untuk menjadi manusia yang baik kepada sesamanya, sehingga ya kita perlu terus mengasah empati dan membuka ruang-ruang diskusi serta nggak khawatir dan nggak takut dengan adanya perbedaan itu sendiri gitu loh. Karena ya balik lagi tadi tidak ada sesuatu yang rumus pastinya itu tidak ada. Semakin kita nggak tahu justru akan semakin memperbanyak bias-bias yang ada dalam diri kita sendiri, dan semakin kita tahu kita akan bisa semakin memahami, kita akan bisa semakin mengasah empati kita gitu loh. Terus ya itu tadi juga saling jaga satu sama lain, saling jaga kesehatan, dan yang nggak kalah penting ya kita saling mengasah empati lah untuk memahami sebenarnya kondisi teman-teman kita tuh sedang seperti apa, ada masalah yang bisa dibantu atau tidak, dan lain sebagainya gitu sih. Terima kasih Kak Jen. Jadi intinya ya kita belajar untuk memanusiakan manusia gitu lah ya Kak. Yep. Terima kasih Kak Kansa untuk waktunya. Kak Jen juga terima kasih banyak. Sehat-sehat. Semoga kita bisa bertatap muka langsung nanti selesai pandemi ini. Terima kasih. Saya moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Kak Kansa dan Kak Zen. Sama-sama. Terima kasih. Dadah.